Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini kita mereview manual yang berjudul LEC chapter 346 ya, yang dimana di sini teman-teman jiwa pun sudah mulai kebagian peran-peran masing-masing nih, yang sudah keluar dari pelatihan tertutupnya serta juga sudah lulus nih lagi ya. Mungkin chapter nanti kita akan melihatkan di mereka lulus dan mulai ke arts berikutnya tentang fokus ke karakter mereka, yaitu sebagai awakin yang nantinya mungkin penulis akan bikin mereka salah satu entah itu dari mereka akan menjadi top 10 dunia atau mungkin jadi salah satu top 50 atau sampai 100 di dunia. Apalagi mereka kalau dibandingkan sama awakin dunia yang dulu, kekuatan mereka tuh udah di atas mereka guys ya. Jadi menurut gua udah bisa lah sebanding sama peringkat top 100 di dunia ya. Apalagi Jiwo udah ngalahin anak buahnya salah satu top 10 di dunia juga kalau kita lihat. Nah ini nih teman-teman mereka ini yang belum kebagian bertarung. Dan kata gue sih nanti kali ya, setelah art kelulusannya mereka akan mulai bertarung melawan beberapa organisasi ya, dan akan mengikuti jejak si Jiwo juga nih yang tentang beberapa awaken di dunia ya. Dimulai sih dari mungkin dari 100 ya kan, dari 100 di top di dunia mereka mulai duel ya. Kata gue ini adalah awal yang baru untuk di dunia illicit. Jarang banget karena di dunia illicit itu awaken itu sangat-sangat jarang saling bertarung, kecuali mereka ada keuntungan ya. Jadi kayak enggan banget gitu mereka tuh bertarung kalau nggak ada keuntungan, karena semua awaken tuh musuh guys. Mereka tuh saling nggak percaya di sini ya, di illicit. Kayak di sini tuh awakennya tuh masih kayak dikit dan nggak terlalu ramai ya, karena emang kekuatan mereka sembunyi-sembunyi dari publik ya, dari orang-orang. Jadi nggak bisa. Jadi bertarung pun mereka kadang harus ngeluarin sebuah barrier yang dimana nanti orang biasa nggak tahu kalau mereka sedang bertarung ya, ditutupin lah sama pemerintah. Yang tandanya awakin di dunia illicit ini hanya beberapa, masih dikit dan belum benar-benar di publik. Nah makanya mereka yang mau bertarung itu ada beberapa kemungkinan mereka juga takut diserang sama awaken lain, yang salah satunya ya yang udah punya peringkat ya, yang udah punya peringkat. Karena tapi di sini jiwa yang buat aturan ya kan, jiwa juga yang buat gebrakan duel ya. Jadi duel sehat lah ya, saling bertaruh ya, meskipun gak ada yang mati, tapi kalau yang kalah dia bisa menggantikan peringkat kah. Meskipun gak ada sejarahnya begitu, tapi udah kelihatan kalau dia ngalahin 100 peringkat ya, berarti dialah yang menjadi 100 peringkat gantiin. Kalau menurut gue begitu. Nah nanti bisa jadi ya akan ada pertarungan antar negara nih guys ya. Jadi dibuat tuh antara pemerintah ya untuk awakin ya, dibikin antara awaken Korea ngelawan awaken ini ya kan. Karena kalau dibikin cerita kayak biasanya ada musuh berupa Kaiden itu nanti nggak kebagian teman-teman ya guys. Kayak musuh lama yang dendam sama Kaiden ya kan, salah satu peringkat atau top 10 dunia yang pengen ngebunuh Kaiden. Kalau cerita diulang-ulang begitu aja juga takutnya hanya Kaiden dan Jiwo doang nih yang kebagian porsinya, tapi teman-temannya dikit ya kan. Nah mungkin kalau menurut gue sih harusnya sih dibikin cerita seperti itu tuh, ada variasi. Dan bisa jadi ini lebih bisa dibikin lebih jauh lagi ceritanya, karena di sini tuh ada awakin ya kan, apalagi nanti kan lulus tuh Jiwo dan teman-temannya. Nah ceritanya bakalan bisa di explore lagi, jadi nggak harus melulus sekolah ya. Meskipun emang selama ini kita nggak ngelihat Jiwo dan teman-temannya jarang banget ke sekolah ya, kalau gue lihat bertarung mulu, jarang banget ya kan. Dibikin ceritanya juga mungkin agak sedikit membosankan ya. Nah menurut gue karena di sini temanya awakin, ini bakalan seru kalau ada get atau monster ya. Nah kalau ada manusia
gitu dong guys ya, kecuali ada portal dari manusia dimensi lain, itu masih bisa dijadiin cerita yang seru. Wah, nah karena di sini cewek yang ngejar-ngejar jiwa juga masih kayak enggan untuk menyerah, dan dia minta bantuan dan tapi ditolak saya sama Nuna, kayaknya dia bakal pakai cara lain nih guys ya, entah itu mendekati teman-temannya Jiwo ya kan, yang nantinya kata gue sih cewek ini sama si siapa tuh Awakina itu tuh kayaknya agak nggak akan jadi musuh deh, maksud gue ya mungkin musuh-musuh di awal doang ya kan, ya kali aja mereka ini bakal jadi sebuah yang selalu gue bilang, karena kita belum ditunjukin perkembangan dari temannya Jiwo. Temen Jiwo ada berapa? 3. Cocok banget ya. Nah, kalau kata gue sih mungkin ya kedepannya nih mereka nih bakalan bertarung nih guys sih, si cewek yang emang niatnya deketin Jiwo sama temennya Jiwo. Temennya Jiwo kan ada 3 tuh, cewek 1, cowok 2 tuh, gue lupa sih namanya karakternya. Yang cewek tomboy itu 1. Nah ini bisa jadi karena si cewek yang dari luar negeri deketin Jiwo ini mau dapetin Jiwo, mungkin dia akan nantang si cewek tomboy itu guys. Nah siapa yang menang bisa ngedapetin Jiwo. Nah sisanya 2 orang yang selalu ngikutin cewek si dari luar negeri nih yang lawan sisa temennya itu. Nah 3 nih guys, cocok kok ya kalau menurut gue, cewek lawan cewek, yang sisanya cowok sama cowok tuh. Nah bakalan bikin gitu tuh ya kali ya kan, selama mereka berada di Korea. Kalau menurut akan adu kekuatan. Nah untuk ngelawan Jiwo pun nggak mungkin ya, karena mereka tahu kekuatan Jiwo kayak gimana, yang udah ngelawan atau udah ngalahin murid dari Sky Nether lah ya. Jadi kita akan melihat nih kekuatan 3 orang dari keluarga Arthur ya, ngelawan teman-teman Jiwo, siapa yang benar-benar kuat ya kan. Kalau gue lihat sih karena di sini lebih condong ke MC dan teman-temannya, ya pasti menangkan mereka. Tapi gue nggak tahu nih dibikin ceritanya seseru apa ya, nanti kita lihat deh pertarungan mereka apakah di chapter ini atau berikutnya bakalan dimulai ya, kita lihat aja. Oke, jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI atau desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya. Atau gue juga ngajarin kok, gue ngajarin gimana caranya bisa menghasilkan uang dari desain ini guys, atau dari skill ini. Jadi kalian bisa gunakan untuk kerja freelance, remote, atau bisa kalian gunakan kerja di kantor. Oke, pokoknya terima kasih udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.